selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Bocah terseret arus irigasi Batanghari ditemukan meninggal dunia. Seorang petani di Payakumbuh nyambi jadi pengedar narkoba. Kelompok penyelenggara pemungutan suara di pesisir selatan tidak akan melayani pemilih khusus yang baru pada PSU DPD. Seorang murid sekolah dasar tercebur ke saluran irigasi Batanghari di daerah Tarata Tinggi, Siguntur, Darmasraya. Korban ditemukan meninggal dunia 1 km dari lokasinya tercebur. Warga Tarata Tinggi, Nagari Siguntur, beramai-ramai masuk ke saluran irigasi Batanghari untuk mencari Al-Fauzil Tauhid yang berusia 9 tahun. Al-Fauzil tercebur ke saluran itu dan tak muncul ke permukaan. Peristiwa itu terjadi saat korban dan adiknya bermain di dekat saluran irigasi yang tak jauh dari rumahnya. Sang kakak bermain di pinggir saluran air dan tiba-tiba tercebur. Adiknya yang melihat peristiwa itu berteriak-teriak memanggil sang kakak. Teriakan sang adik didengar ayahnya dan langsung mencari anaknya di saluran itu. Tim SAR dari BPBD Darmasraya dan dibantu warga sekitar mencari korban dengan cara yang unik, yakni dengan cara menebarkan jaring dari satu sisi irigasi ke sisi lainnya. Jaring itu ditarik warga beramai-ramai dari jalan inspeksi yang berada di kiri kanan saluran irigasi. Dengan cara itu, jasad korban ditemukan 1 km dari lokasinya tercebur. Melihat ke belakang rumah tempat anaknya main, ternyata anaknya masih tinggal 1 orang lagi. Tanyakan kepada adiknya, ternyata adiknya mengatakan bahwasanya adik kakaknya itu dalam kondisi masuk ke dalam sungai, terjatuh. Kami dari tim SAR BPBD bersama masyarakat melakukan pencarian mulai dari sejak diketahui dan alhamdulillah anak ini ditemukan sekitar 1 km dari tempat kejadian. Jasad korban diserahkan kepada pihak keluarga untuk diselenggarakan. Peristiwa ini harus menjadi catatan penting bagi warga lainnya agar selalu memperhatikan anak saat bermain-main di dekat saluran air. Karena jika lengah, akibatnya bisa fatal. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya. Sebuah mobil jenis minibus milik seorang pengunjung Pantai Padang terbakar di Jalan Samudra Padang Selasa malam. Mobil dalam keadaan terparkir di pinggir jalan. Namun tiba-tiba muncul api dari bagian mesin yang langsung membesar dan menghanguskan badan mobil. Warga yang ada di sekitar area itu serta pengunjung Pantai Padang hanya menyaksikan kebakaran itu terjadi. Tak ada upaya untuk memadamkannya. Padahal lokasi kebakaran hanya berjarak 10 meter dari bibir pantai. Warga dan pengunjung hanya menonton kebakaran itu terjadi dan menunggu mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi. Dinas Pemadam Kebakaran Padang mengerahkan sejumlah personel dengan 2 unit armada membantu pemadaman. Selama proses pemadaman, jalan ditutup total agar petugas leluasa memadamkan api. Api dapat dipadamkan petugas berselang setengah jam. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kebakaran mobil ini nampaknya ada konslet dari kabel-kabelnya. Jadi dari kabel-kabel itulah menjalar ke
bahan minyak. Jadi disitulah api timbul. Jam 23.00. Untung saja korban tidak ada. Jadi yang punya mobil selamat. Nampaknya pengunjung pantai. Diduga kebakaran itu terjadi akibat korsleting pada sistem kelistrikan di mobil itu. Polisi yang datang ke lokasi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran itu. Alfi melaporkan dari Padang. Sebagai upaya penurunan angka stunting di Pasaman Barat, tim penggerak PKK bersama Dinas Kesehatan memeriksa dan memberikan makanan dan vitamin bagi anak-anak. Seperti yang dilakukan Puskesmas Kecamatan Sasak Ranah Pasisia di Jorong Pisang Hutan. Anak-anak diukur tinggi badan, berat badan, hingga memberikan vitamin dan sayuran. Selain balita, remaja putri juga diperiksa berat badan, tinggi badan, dan pemeriksaan kesehatan lainnya. Menurut Kepala Puskesmas, pencegahan stunting mulai dari remaja putri, calon pengantin, ibu hamil, bayi, dan balita secara berkelanjutan. Selain itu, ada juga pemeriksaan kesehatan gratis untuk lansia, seperti mengukur tekanan darah, gula darah, dan lainnya. Puskesmas juga memberikan sosialisasi kepada warga bagaimana cara merawat anak agar tidak terkena stunting. Kami dapat untuk pengalaman berobat gratis seperti ngecek gula, kolesterol, dan asam urat. Terus penyuluhan untuk gimana merupakan cara masuk pola anak supaya tumbuh kembang lebih baik, lebih sehat. Ada, kami juga mengukur tinggi berat badan anak, berat badan sama tinggi berat badan anak. Langkah untuk pencegahan stunting ini kami dari Puskesmas yaitu membuat suatu inovasi yang mana inovasi itu kami beri nama yaitu Ceting Rematri, artinya yaitu cegah stunting dimulai sejak remaja putri. Jadi untuk mencegah stunting ini kita mulai sejak dari remaja putri, kemudian ke calon pengantinnya, kemudian ke ibu hamilnya, kemudian ke bayi, balita, dan berkelanjutan. Menurut data Dinas Kesehatan, dalam 3 tahun terakhir, angka stunting di Pasaman Barat turun secara drastis. Pada tahun 2022, sekitar 35,5%. Dan hingga bulan Juni tahun ini, angka stunting telah turun 11% menjadi 24%. Sebenarnya stunting Kabupaten Pasaman Barat memang cukup tinggi, tetapi untuk periode bulan ini sudah menurun dari 35 sudah mencapai ke 24%. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat terus berupaya untuk menurunkan angka stunting hingga mencapai angka 19% pada akhir tahun 2024. Sedangkan secara nasional, pemerintah menargetkan angka stunting di negeri ini hanya 14%. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Penerimaan peserta didik baru tingkat SMA Negeri Sederajat telah berakhir tanggal 7 Juli lalu. Banyak murid yang tidak lulus karena berbagai faktor, seperti faktor nilai maupun faktor zonasi. Kondisi ini menyebabkan orang tua mereka mau tidak mau harus mendaftarkan anaknya ke sekolah swasta. Menurut salah seorang wali murid, ia mendaftarkan anaknya di sekolah SMA swasta yang telah berakreditasi A. Selain itu, sekolah tempat anaknya akan menimba ilmu juga tidak terlalu jauh dari tempat ia berdomisili. Kan masalahnya kan zonasinya di sana 7 sama 8. Tapi udah daftar 2 tahap nggak tembus-tembus, nggak lulus. Nah, takutnya nanti sini penuh kan, jauh lagi nanti mas sekolahnya. Karena dekat dari rumah. Tapi kalau zonasinya tuh sama 7 sama 8. Akreditasinya A.
Terus karena nggak ada peluang untuk masuk negeri, jadi saya memilih SMA Pertiwi. Sebelumnya ikut PPDB? Iya, Hasilnya gimana? masih cadangan. Masih cadangan. Iya. Di situ masuk sini ya? Iya, Itu sebelum orang lain masuk. Salah seorang kepala sekolah SMA swasta di Padang mengatakan, pada tahun ajaran baru ini akan menerima sebanyak 8 rombel peserta didik baru. Kapasitas kita itu ada 8 rombel dengan jumlah 288. Kemudian yang sudah ada berarti 184, berarti lebih kurang 100 lagi peserta didik baru. Mudah-mudahan dengan keluaran zonasi 2 hari ini, tanggal 8, tanggal 9, seluruh kapasitas kita bisa terpenuhi. Mudah-mudahan pelaksanaan pengenalan lingkungan sekolah bisa kita laksanakan sama dengan negeri. Peserta didik baru di SMA swasta Padang ini juga akan diseleksi melalui ujian tertulis. Robiham melaporkan dari Padang.